Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarul Adi Amanatullah, mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan dunia pendidikan modern, yaitu memahami kerangka, kekuatan, karakter, knowledge is power program, atau yang kita sebut dengan KIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas memahami mengenai bagaimana kerangka KIP dapat membantu membangun kekuatan karakter siswa. Kita akan membahas pentingnya kekuatan karakter, komponen-komponen, dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Mari kita mulai dengan memahami apa itu KIP dan mengapa pendekatan ini menjadi bagian penting dalam dunia modern. KIP ini merupakan sebuah elemen kunci dalam membangun sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu pendekatan inovatif dalam dunia pendidikan yang telah menunjukkan dampak positif adalah Knowledge is Power Program. Mengapa? Karena program ini adalah jaringan sekolah Carter di Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Harvard University yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa dari komunitas yang kurang terlayani. Kemudian tujuan memahami KIP ini tentunya ada beberapa hal yang akan dibahas. Satu, memahami kerangka kekuatan karakter yang dirancang oleh KIP. Kemudian menjelaskan relevansi dan pentingnya kekuatan karakter dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, menganalisis komponen utama yang membentuk kerangka KIP dan bagaimana hal ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Ketika kita sudah memahami konsep dari KIP, mari teman-teman sekalian bisa diterapkan pada anak didik kita di satuan pendidikan masing-masing. Pentingnya kekuatan karakter KIP ini, yang pertama, kemampuan mengatasi masalah. Dengan ketabahan dan pengendalian diri, siswa mampu menghadapi rintangan akademis maupun sosial. Ini berkaitan dengan konsep yang dikembangkan oleh KIP. Dua, keterampilan sosial dan emosional. Kecerdasan sosial memungkinkan siswa berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Kemudian, persiapan untuk masa depan. Tentunya anak didik kita punya masa depan yang sangat cerah. Kita berikan fondasi yang kuat di bangku pendidikan. Kekuatan karakter memberikan dasar untuk keberhasilan profesional dan kesejahteraan pribadi di masa depan. Kemudian ada komponen utama kerangka KIP. Ini ada sebuah peta konsep berkaitan dengan komponen utama, yaitu ada 7 komponen dari KIP, Knowledge is Power Program, yaitu JAS pertama. Kemudian ada Grit, Optimism, Self-Control, Gratitude, Social Intelligence, dan Curiosity. Pada bagian ini, kita bisa memahami lebih detail bagaimana konsep utama atau kerangka KIP kita pahami dan diimplementasikan pada satuan pendidikan. ZAS ini adalah sebuah semangat yang mengacu pada antusiasme dan energi yang tinggi terhadap kehidupan dan pembelajaran. Anak didik kita yang memiliki semangat akan aktif, berpartisipasi dalam diskusi kelas, kemudian berani mengatakan suatu hal, bertanya kepada Bapak Ibu Guru, dan mencoba hal yang baru, dan tidak takut gagal. Inilah yang diharapkan dari konsep KIP, yaitu pada ZAS. Dua adalah Grit. Ini ketabahan. Ketabahan mencerminkan kemampuan untuk tetap bertahan dalam menghadapi tantangan jangka panjang demi sampai tujuan. Siswa dengan ketabahan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi kegagalan. Tentu di sekolah ada beberapa banyak hal yang mungkin gagal untuk anak didik kita. Contohnya ketika dikasih soal oleh Bapak Ibu Guru, anak-anak kadang kurang tepat dalam mengerjakan soal. Itulah yang dikembangkan oleh Grit, ketabahan. Anak didik mampu merasa tabah dalam menghadapi suatu hal. Kemudian yang ketiga adalah optimism atau optimis. Keyakinan bahwa masa depan memiliki potensi yang cerah sehingga siswa lebih termotivasi untuk berusaha. Ada self-control atau pengendalian diri. Ini siswa mempunyai kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan agar tetap fokus pada prioritas, yaitu menempuh pendidikan. Ini penting dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Contohnya di bangku SMA, mungkin anak didik kita
setelah lulus mau kemana, mau melanjutkan kuliah ataupun masuk ke dunia kerja. Inilah peran dari self control, pengendalian diri yang sudah diterapkan di dunia pendidikan. Selanjutnya ada gratitude, yaitu mengenai rasa syukur. Anak didik kita merasa bersyukur membantu siswa untuk menghadapi apa yang mereka miliki dan hubungan dengan orang lain. Tidak hanya personal, tapi kita sosial dengan orang lain, contohnya di bangku kelas. Menciptakan sikap positif terhadap kehidupan. Selanjutnya ada social intelligence atau kecerdasan sosial. Ini membantu siswa memahami perasaan orang lain, menunjukkan empati, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Yang terakhir adalah curiosity, rasa ingin tahu. Nah, ini anak didik kita tentunya dipush, ditekan, dikembangkan, diarahkan untuk rasa ingin tahu lebih dalam bagaimana ini. Selanjutnya, ketika kita sudah memahami komponen utama dari Knowledge is Power program, tentunya kita ingin dari pemahaman yang sudah kita pahami sebelumnya mengenai KIP, kita implementasikan dalam dunia pendidikan. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk diterapkan kepada anak didik kita. Yang pertama ialah pembelajaran berbasis proyek. Proyek-proyek yang menantang, memerlukan kerja keras dan kolaborasi, sehingga melatih ketabahan, semangat, dan kecerdasan sosial siswa. Dengan adanya pembelajaran berbasis proyek ini, siswa tidak individual, tapi punya kelompok untuk kolaborasi satu sama lain, menghasilkan sebuah proyek yang sudah disepakati bersama. Inilah salah satu contoh yang mungkin bisa kita lakukan pada dunia pendidikan, khususnya di satuan pendidikan teman-teman sekalian. Yang kedua, diskusi di dalam kelas. Diskusi dapat menjadi platform bagi siswa untuk menunjukkan rasa ingin tahu dan berbagi perspektif sambil memperdalam pemahaman sosial. Ini sangat bermanfaat untuk para siswa di bangku SMP atau SMA ketika sudah melakukan sebuah diskusi, punya pandangan lain, tidak hanya pendapat sendiri tapi punya pendapat dari teman-teman yang lain. Inilah yang menjadikan rangsangan anak didik kita punya rasa ingin tahu dan berbagi perspektif mengenai materi yang dipelajari. Selanjutnya ada refleksi diri. Melalui jurnal ataupun aktivitas refleksi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, siswa dapat mengevaluasi diri kita atau diri mereka masing-masing, mengidentifikasi kekuatan dan merencanakan pengembangan diri lebih lanjut. Anak didik kita tentunya sangat senang ketika dievaluasi oleh Bapak Ibu Guru atau direfleksi. Kurangnya apa? Kelebihannya apa? Kemudian diarahkan fokusnya di bagian apa? Inilah yang diharapkan dari konsep Knowledge is Power program. Selanjutnya yang terakhir ialah penguatan positif. Budaya positif dibangun di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Guru punya peran yang sangat penting dalam mengembangkan penguatan positif. Ini juga dapat dilakukan untuk memberikan penghargaan atau pengakuan kepada siswa yang menunjukkan kekuatan karakter tertentu, seperti optimis atau rasa syukur. Kalau saya di dalam kelas itu tidak pernah mengatakan bodoh tapi kurang pintar. Mengapresiasi anak didik kita ketika melakukan suatu hal dalam bentuk apapun, khususnya dalam pembelajaran. Kita mengapresiasi agar apa menunjukkan rasa optimis anak didik kita punya semangat optimis dan rasa syukur. Mereka yang punya disyukuri, kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut. Inilah implementasi dalam dunia pendidikan. Kekuatan karakter ini dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan strategi yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, manfaat bagi siswa. Ada 3 manfaat. 1. Peningkatan prestasi akademik. Siswa yang memiliki ketabahan dan pengendalian diri cenderung lebih berhasil dalam tugas sekolah. Kemudian, kesejahteraan emosional. Kecerdasan sosial dan rasa syukur membantu siswa mengelola emosi dan membangun hubungan yang positif. Yang ketiga, kesiapan untuk masa depan. Karakter seperti optimis dan rasa ingin tahu mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia kerja dan kehidupan pribadi. Inilah bayangan kita Bapak Ibu sekalian ketika KIP, Knowledge is Power program diterapkan pada siswa di sekolah. Akan menumbuhkan manfaat bagi siswa. Contohnya tadi 3, peningkatan prestasi, kemudian kesejahteraan emosional, dan kesiapan untuk masa depan.
Kita nggak mungkin selama hidup anak didik kita menemani tentunya sampai lulus dari bangku sekolah. Mudah-mudahan ketika kita sudah memberikan efek dari penerapan KIP, anak didik kita punya semangat dan punya tujuan setelah lulus dari bangku sekolah. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah kerangka KIP menekankan pentingnya mengembangkan kekuatan karakter sebagai pelengkap pendidikan akademis. Dengan integrasi prinsip-prinsip ini ke dalam pembelajaran, guru dapat membantu siswa menjadi individu yang lebih seimbang, tangguh, dan siap menghadapi tantangan hidup. Demikian pembahasan mengenai konsep Knowledge is Power Program yang dikembangkan oleh Harvard University, salah satu framework untuk penguatan pendidikan karakter. Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa eksplorasi lebih lanjut mengenai konsep dari KIP ini. Cukup demikian mengenai konsep dari Knowledge is Power Program atau yang kita sebut dengan KIP. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya untuk anak didik kita semua. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.